Untuk proses ini, judul pada malam hari ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung share screen, menunjukkan, mungkin Bapak Ibu bisa share screen Word gitu, nggih. Nanti silahkan coba dituliskan judulnya Bapak Ibu di Word. Nanti kita coba akan breakdown antara signifikan, metode, dan juga objektifnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin saya urutkan saja dari partisipan. Yang pertama dari Ibu Yulia, nggih. Maaf, Ibu Yulia dulu. Iya, oke. Ibu Yulia, monggo silahkan. Ya, Mbak, izin ini. Saya baru baru menyelesaikan ini aja gitu ya, baru apa namanya ada laporan penelitian gitu yang mau dicoba nanti dibuat untuk artikel gitu ya. Nah, Baik. penelitian saya itu ini sebenarnya gitu ya. Jadi kita mengevaluasi untuk ketahanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan pesisir gitu ya. Nah, kebetulan saya backgroundnya kan adalah di apa di perencanaan wilayah dan kota, tapi Oke. fokusnya itu adalah di coastal area begitu. Nah, ini Oke. saya masih bingung nih apa yang mau untuk judulnya, untuk artikel ini sebaiknya seperti apa begitu. Oke, di sini untuk tujuannya, eh, maaf saya coba membaca terlebih dahulu ya Ibu, evaluasi Mhm. ketahanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan pesisir. Tujuannya seperti apa Ibu, kalau boleh tahu? Tujuannya kita mau sejauh mana Mm-mm. tingkat ketahanan masyarakat atau Mm-mm. resilience masyarakat di kawasan itu. Sementara kawasan itu kan merupakan kawasan pemukiman, boleh dikatakan kita juga menganalisis ya, itu merupakan permukiman kumuh sebenarnya Oke. begitu. Lalu selanjutnya, ini apakah sudah ada hasilnya Ibu? Hasilnya ada tingkat ketahanannya itu resilience-nya itu tinggi. Oke. Mhm. Ketahanannya itu tinggi. Berarti Mhm. di sini padahal dalam tujuannya tadi, oke, mungkin bisa kita langsung, Menilai tingkat ketahanan ya, menilai resilience masyarakatnya begitu. oke, menilai tingkat ketahanannya gitu ya Ibu. Mhm, mhm, Evaluasi mhm. ketahanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan pesisir. Nah, di sini mungkin kita sedikit langsung tunjukkan kebermanfaatannya. Kalau dilihat Mhm. dari hasilnya, itu kan tadi tinggi untuk ketahanannya gitu, nggih. Iya, Oke. mhm. Mungkin ini akan dihubungkan dengan apa nggih, Ibu? Mohon maaf sebelumnya. Nanti itu untuk arahan kebijakan ini bagaimana nanti kita memperbaiki di saat dia tinggi tingkat ketahanan masyarakat di sana begitu ya. Sementara ini adalah kawasan permukiman kumuh begitu. Mm-mm. Nah, nanti itu apa arahan kebijakan supaya mereka ini memang tinggal di kawasan permukiman yang ideal begitu ya. Mungkin arah kita tuh ke arah revitalisasi kawasan sih nantinya gitu. Revitalisasi kawasan. Oke. Mm-mm, mm-mm. Ketahanan masyarakat, kondisi lingkungan. Jadi kalau seperti itu kebermanfaatannya belum terlihat, Ibu. Jadi signifikansinya belum terpenuhi gitu, nggih. Jadi Mhm, mungkin kita mhm. bisa, jadi kalau gini, kalau signifikansi itu kan kebermanfaatan yang bisa kita lihat dari dari hasil, mohon maaf. Mhm, Nah, kalau mhm. seperti ini tadi sudah di hasil menunjukkan bahwa adanya peningkatan ketahanan masyarakat gitu, nggih. Mhm, mhm, Meningkat atau tinggi gitu. mhm. Mungkin kita bisa langsung sebutkan, oke, revitalisasi, ketahanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan, Jadi evaluasi. kita mengeluarkannya itu ke suatu kebijakan gitu. Oh, hanya kebijakan. Iya, kebijakan untuk Oke. merevitalisasi kawasan gitu Oke, loh. kalau seperti itu evaluasi ini yang ada di depan, mungkin ini bisa Mhm, kita jadikan untuk kebermanfaatannya karena dengan evaluasi ini kita kan juga bisa mengeluarkan kebijakan tersebut. mhm, Gitu. mhm. Nggih. Kalau kalau hanya bisa mengeluarkan kebijakan, mungkin evaluasi ini sudah bisa kita jadikan signifikansi, Ibu.
Jadi Oh ini, gitu, ya, oke. jadi ini Mhm, sudah bisa. Lalu yang mhm. di bawah tentang studi kasus Kelurahan Kalibiru Itu Jakarta ini, objek aja, heeh. kita skip aja boleh. Nanti Iya, kita bisa objek aja. ya, nanti bisa diperjelas di bagian metodenya. Mhm, Gitu. mhm, Jadi hanya mhm. evaluasi ketahanan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan pesisir. Gitu saja sudah bagus, Ibu. Jadi gimana Mbak? Evaluasi Evaluasi ketahanan ketahanan masyarakat? masyarakat terhadap kondisi lingkungan di kawasan pesisir. Cukup seperti itu saja. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Nggih, gitu. Jadi Ada itu sudah memenuhi gitu ya, yang Iya, metode, iya, karena tadi outputnya Ibu hanya bisa membuat kebijakan seperti itu. ya arahan kebijakan gitu. Iya, betul. Jadi kita Hmm, bisa pakai evaluasi ini untuk signifikansinya, gitu. evaluasi signifikansi, kemudian Ketahanan eh, masyarakat, itu metodenya. resilience itu, mm-mm, Terus ketah. kondisi lingkungan itu adalah objeknya, Oh gitu, oke, oke, oke. Iya, gitu iya. Ibu. Jadi itu sudah bisa ini ya menjadi Sudah suatu memenuhi. sudah memenuhi ya Ya, untuk betul ininya Ibu. ya. Ya Ibu, seperti itu. Baik, baik, baik. Ya, saya Baik. coba deh. Ya, makasih ya Mbak Ada Hanifah. pertanyaan dulu Ibu Yulia? Saya coba dulu ya. Nanti Baik. kemudiannya ini bisa bertanya lagi ya. Boleh, boleh Ibu, boleh. Ya, Silahkan nanti mangga, juga mangga. sekalian di breakdown menjadi keywordnya. Mhm, Oke, nanti biar sekalian keywordnya, mungkin kalau Ibu ada pertanyaan mengenai keyword bisa langsung ditanyakan gitu aja. mhm. Berarti kalau evaluasi itu bukan menjadi keyword ya nantinya gitu ya. Enggak, dia enggak bisa jadi Enggak keyword. kan? Iya, betul, betul. Karena itu merupakan signifikan ya. Betul, betul. Mungkin nanti keywordnya dari ketahanan masyarakatnya, Ketahanan masyarakat sama kondisi kondisi lingkungan ya. lingkungan, betul. Nah, ini kan Ibu baru mendapatkan dua keyword. Nanti silakan Mhm. bisa ditambahkan jika ada pembahasan lain di dalam manuskrip Ibu, walaupun itu tidak ada di judul, silakan Mhm. ditambahkan. Oh gitu. Tuh, Oke, oke. iya. Ya, ya. Siap kalau gitu. Saya coba dulu ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Lindri. Sebentar, tadi ada. Oh, Ibu Lindri belum punya ide judul. Oke, sebentar mungkin izin saya membacakan beberapa chat yang ada di chat Zoom ini dulu ya Ibu. Ibu Lindri belum punya judul. Oke, Ibu Yuli Nurmala sedang menggunakan device HP. Oke, untuk Ibu Yuli nanti mungkin bisa dicatkan saja di kolom chat Zoom gitu nggih. Nanti bisa saya otak-atik gitu. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin belum memiliki judul gitu, silahkan mungkin kalau Bapak Ibu mau kita buat sama-sama judul boleh. Jadi menceritakan mau bagaimana atau Bapak Ibu sudah ada penelitian semisal nggih, mau bagaimana alur penelitiannya, lalu tujuannya seperti apa. Bisa dikonsultasikan juga di malam hari ini Bapak Ibu. Untuk Ibu Lindri, apakah ada yang mau disampaikan dulu Ibu Lindri? Ibu Lindri Ulfa. Izin Mbak Hanis, Oke. mungkin maaf ya Mbak agak berisik karena saya lagi di luar rumah. Baik, baik, baik. Eh, Sebetulnya ada beberapa topik yang sempat terpikir oleh saya, cuman Iya, kebetulan kan saya sedang menyusun tesis juga, oke. namun masih belum dapat uh, mix-nya gitu. Jadi topik yang mau dibahas itu masih belum dapat apa namanya, belum dapat benang merahnya gitu Mbak. Memang Oke. ada dua yang pernah saya coba baca-baca, tapi semakin saya membaca, semakin saya membuat saya bingung gitu. Jadi kan, jadi ada beberapa, bukan beberapa lagi ya, cukup banyak jurnal referensi yang saya baca. Namun ternyata memang belum dapat benang merahnya. Dan ketika saya diskusi dengan dosen pembimbing, malah membuat beliau mengeluarkan pertanyaan, sebenarnya kamu mau ngomongin apa? Sebenarnya kamu tuh mau membahas apa? Jadi sekarang sih saya masih belum dapat Mbak judul yang pas gitu. Oke, untuk
Subjeknya, maaf, areanya Ibu penelitian mengenai apa Ibu? Mohon maaf. Um, Kebetulan saya latar belakangnya sarjana psikologi, Oke. sekarang melanjutkan ke sains psikologi, ke Psikologi sainsnya, yang sains ya, oke. psikologi sains, yang sainsnya. Jadi kemarin sempat terpikir eh, apa namanya melihat di kebetulan kan saya ambil majornya itu psikologi industri dan organisasi, lebih ke arah Review, iya. perusahaan. Mm-mm. Jadi eh, fakta ya, yang saya lihat itu fakta bahwa anak-anak Gen Z, Mm-mm. whatever siapapun itu, saya tidak menunjuk si A, si B, si C ataupun golongan usia manapun, ternyata mereka tidak bisa sekuat ataupun setangguh seniornya. Nah, jadi ada plus minus lah. Mereka cukup agile untuk segala bentuk perubahan, tapi dari sisi proses mereka tidak bisa eh, tahan. Dalam artian pengen yang instan gitu loh. Ya kalau bahasa saya sih, kalau bisa 3 menit, kenapa harus nunggu bertahun-tahun gitu. Nah, itu untuk yang fakta di lapangan yang saya jumpai, sehingga saya sempat berpikir, hmm, gimana ya ngukur produktivitas mereka ini gitu kan. Karena kan eh, toh di luaran ini banyak sekali anak-anak Gen Z yang keluar masuk perusahaan gitu. Jadi ketika dia merasa bahwa dia tidak cocok ya, tidak match dengan satu perusahaan, dia akan pindah. Fakta di Tergantung lapangan yang moodnya saya gitu temui ya Ibu. seperti itu, Mbak. Iya, Betul. jadi jadi mereka sudah mulai berpikir, aku kerja di sini dapat apa ya? Oke. Gitu. Tidak hanya tentang gaji ya, tidak hanya tentang gaji, tetapi lebih kepada perusahaan ini bisa membangun aku nggak? Perusahaan ini bisa bisa memberikan benefit selain penghasilan nggak? Tapi mereka juga tidak menutup mata bahwa penghasilan yang besar itu juga saya butuh gitu. Iya, betul, Nah, betul, betul. itu sebetulnya fakta lapangan yang saya jumpai dan ingin saya teliti lebih jauh. Pertama, eh, awalnya saya berpikir tentang produktivitas. Nah, produktivitas ini kan otomatis kita membutuhkan data kuantitatif ya, penilaian dari atasan, dan itu tidak semua perusahaan mau memberikan. Betul, Itu betul. akan menjadi salah satu kendala yang akan saya hadapi. Oke. Eh, Namun ketika kita berbicara performance, kembali tetap harus melakukan dialog juga dengan atasan masing-masing, karena Betul. performance itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini saya belum dapat nih garis benang merahnya eh, yang pas gitu Mbak untuk judul penelitian saya. Hingga satu titik akhirnya eh, ini sebetulnya apa namanya opsi kedua ya Mbak Anita. Opsi kedua yang mau saya ambil adalah melakukan studi review sistematik untuk implementasi sustainability HR management yang sudah berjalan di beberapa negara maupun di Indonesia yang sudah menerapkannya. Nah, cuman kalimat dalam judulnya itu saya belum dapat. Jadi ada dua opsi sebetulnya yang mau saya tempuh. Yang Mhm. pertama murni research, penelitian, baik itu melalui kuesioner. Eh, yang kedua adalah jika memang dari sisi research itu saya nggak dapat kliknya, backup plan-nya adalah studi sistematik gitu Mbak. Oke, oke. Cuman judulnya belum dapat gitu, judul yang pasti itu belum dapat. Oke, mungkin kalau dari variabelnya Ibu mau mengangkat mungkin tadi profesionalitas dan juga Eh, keinginannya, Bukan eh, bukan lebih profesionalitas, kepada produktivitas, maaf, well-being ya, maaf, produktivitas. ya produktivitas. Mhm. Bagaimana well-being ini bisa mendorong karyawan, karyawannya spesifik mereka yang Gen Z, Mhm. generasi Z, Mhm. eh, terkait sehingga bisa mempengaruhi performance mereka. Performance, oke. Eh, karena awalnya juga sempat berdebat dengan dosen saya Mhm. antara performance atau produktivitas. Kalau produktivitas kita berbicara tentang angka.
Jika kita berbicara dengan performance, kita akan berbicara output dan prosesnya. Ya, Nah, Ibu, oke, oke. akhirnya saya ngarahkan ke performance gitu. Oke, untuk metode metode yang ingin Ibu lakukan, nggih. Tadi kan karena berbicara tentang outputnya dan angka juga, karena salah produktivitas dan performance gitu, nggih. Maunya pengen ke kuali atau kuanti atau malah mix method? Awalnya mau ke kuanti, Mm-mm. tetapi saya tidak menutup ruang ketika memang hasil output yang saya dapat itu masih membutuhkan Mm-mm. eh, apa namanya justifikasi secara sorry, awalnya maunya kuantitatif, tapi Mm-mm. tidak menutup ruang jika memang membutuhkan justifikasi kualitatif. Oke. Hmm. Oke, untuk ya memang kalau untuk secara variabel memang lebih menarik yang performance karena Ibu juga fokusnya di bio, nggih. Psikologi industri dan itu mungkin bisa nanti kalau semisal ada Ibu sedikit mungkin ide untuk judul berkaitan dengan performance, mungkin bisa langsung dicatkan ke saya, Ibu kalau mau menanyakan gitu nggih untuk Scopus pas atau belum atau menurut kami sudah eye-catching atau belum gitu nggih. Itu mungkin nanti bisa dicatkan langsung nggih Ibu kalau kali untuk saat ini belum ada gitu nggih Ibu Lindri. Oke, ya Mbak. Oke. Baik. Tapi untuk Saya coba penjelasan sambil pikir-pikir untuk judulnya. baik Ibu. Tapi untuk penjelasan Mas Hafid tadi ada pertanyaan dulu Ibu Lindri, apakah sudah aman? Belum sih, karena tadi saya terlambat masuk juga, jadi saya menyimak dahulu, Mbak. Oke, baik-baik. Hmm. Atau mungkin harus saya ulang penjelasannya Bapak Ibu yang di sini mungkin penjelasan mengenai Mas Hafid tadi, apakah perlu saya ulang? Aman nggih? Oke. Saya rasa tidak perlu, Mbak. Baik, baik. Karena ada di video materi juga ya. Baik, siap. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Baik, Ibu Lindri mungkin nanti bisa langsung dicatkan ke saya, di Japri nomor saya ada di grup kalau sudah ketemu idenya. Oke, Oke, makasih, Mbak. sama-sama Ibu. Selanjutnya dari Bapak Agus. Dari Bapak Agus SW. Mbak izin dulu ikut menyimak pada sesi ini. Oke, Pak Agus juga menyimak dulu. Oke. Oke, sudah ada beberapa yang mengirimkan di chat Zoom juga nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari Ibu Anti. Ini Ibu nggih, mohon maaf sebelumnya. Iya, Oke, Ibu silahkan mungkin bisa di-share screen judulnya. oke. Ini saya ketik aja ya, kebetulan pakai handphone. Punten. Oke, boleh Ya, boleh Ibu. Nggih, nggih. ya. Oh ini, Eh, exploring digital ini nggak Ibu? yes, betul. Oke. Sesimpel bahwa ini untuk membandingkan sekarang perkembangan digital banking di ASEAN 5 aja sih. Jadinya lebih ke kualitatif, tapi mungkin itu aja sih. Exploring digital banking revolution in ASEAN. A synthesis of transformation and disruption. Oke, ini untuk tujuannya mau seperti apa nih Bu? Tujuan dari papernya nanti kerangkanya itu saya rencananya membandingkan terkait dengan perkembangan digital banking di eh, ASEAN 5, berarti cuma Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, itu dari sisi perkembangannya, dari sisi regulasinya, dari sisi eh, apa faktor-faktor pendukung dan ya seperti itu sih Oke. intinya. Hmm. Menjelajahi revolusi perbankan digital di ASEAN. Sintesis, sintesis, Sintesis. transformasi, dan disrupsi. Mhm. Oke, ini sudah ada hasil penelitiannya, Ibu? Eh, ini sedang saya susun tulisan. Oke, berarti untuk hasil belum ada ya. Tapi kesimpulan mungkin Ibu ingin mendapatkan seperti apa untuk kesimpulannya? Eh, Kesimpulan ya ini lebih kepada seperti documentary analysis, systematic Mm-mm. data review Mm-mm. yang akan dilakukan tadi sintesis itu membandingkan Oke. dari sisi segala sisi ya, dari sisi perkembangannya, dari sisi regulasinya, dari sisi kinerjanya seperti itu.
Jadi ini hanya membandingkan saja. Betul, kebetulan ini Oke. cuman tujuan satu dari disertasi. Oke, Jadinya baik. ya, jadinya penggalan dari penelitian ya. Oke, berarti karena kalau dilihat dari judul Ibu itu belum terlihat signifikansinya. Jadi kebermanfaatannya itu belum terlihat. Tapi kalau semisal Ibu hanya ingin membandingkan gitu nggih, mungkin kita bisa cantumkan sebentar menjelaskan revolusi perbankan digital di ASEAN, sintesis, transformasi dan disrupt. Mungkin bisa langsung perbandingan antara revolusi perbankan digital di ASEAN, titik dua, sintesis, transformasi, dan disrupsi. Gitu. Saya coba ketikkan di kolom chat nggih, Ibu? Iya, terima kasih. Oke. Perbandingan revolusi perbankan digital di ASEAN, titik dua, sintesis. Oke, sudah saya kirimkan, Ibu. Mungkin bisa lebih seperti itu. Jadi kita bisa langsung meng-highlight kebermanfaatannya itu seperti apa. Bisa langsung memperlihatkan gitu. Oke, terima kasih. Nanti Ada pertanyaan dulu, Ibu Anti? saat ini sudah cukup. Sudah cukup. Masih banyak teman-teman yang lain semua. Makasih. Baik, Ibu. Nanti bisa langsung dicatkan kalau ada pertanyaan, nggih, Ibu. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Silahkan Bapak Ihsan. Baik, terima kasih Oke, sebelumnya. sama-sama. Eh, saya share screen ya. Boleh, silahkan Bapak. Judulnya Oke. Bapak belum share ya, screen. su- Mohon maaf, Bapak Ihsan. Mau ya share ini. screen nggih? Oke, siap. Oke, sudah tampil, Mbak? Sudah tampil. Bagaimana nih? Iya. Oke, Islamic Finance. Boleh di bahasa Indonesia kan aja nggak, Pak? Mohon maaf. Mana ya? Jadi ini sebenarnya Mbak, di saya ini ngambil dari ada International Islamic Monetary Economics and Finance Conference yang diadakan sama Bank Indonesia. Jadi bisa nampak Pak, Mbak Sudah ininya. nampak, nggih? Sudah nampak. Saya ngambil subtemanya itu yang nomor 7 ini, yang Navigating Geopolitical Uncertainty with Islamic Finance ini. Jadi waktu saya generate ke judulnya itu ya seperti ini mestinya yang keluarnya itu. Jadi kalau misalnya metodenya itu Islamic Finance Principle ini, kemudian signifikansinya itu fostering, sedangkan untuk objeknya itu global economic uncertainty ini yang saya fokuskan nantinya. Ini juga sekedar bahwasannya kalau jurnalnya ini itu free Mbak. Jadi kita Oke. itu semacam diajak untuk submit jurnal, nanti ada rewardnya lah kalau memang terpilih. Nanti di sini kan dikatakan ada untuk kalau papernya itu diterima akan dibayar lah seperti itu, dan ada 2 paper yang terbaik nanti bakal dibayar sekian segitu. Nah untuk mungkin ketika submitnya nanti saya mungkin agak sedikit lebih cepat nih Mbak dari target. Kalau kita kan 5 Agustus ya submitnya ya. Iya. Nah untuk ini yang diumumkan di sini 1 Agustus, mungkin saya lebih awal nanti untuk submit Oke, siap-siap. untuk Jurnal ini. mengejar ini juga. Jadi sayembara lah ini Mbak. Oke. Nah untuk seperti inilah guideline-nya, untuk order guideline-nya itu seperti maksimumnya seperti 10.000 10.000. Oke. kemudian
yang 12 dia, Mbak. Kalau untuk judul itu 12, makanya saya juga kenapa saya Singkat gitu nggih. singkat seperti ini, karena memang arahan dari pihak penyelenggaranya itu memang harus 12 kata ya. 12 kata, tidak lebih dari 12 kata lah untuk judulnya itu. Mungkin itu saja, Mbak, kalau dari saya. Baik. Kalau ada Mungkin masukan dari Mbak baik, Ani Bapak. Mungkin bisa diindonesiakan dulu, Pak, untuk judulnya. di Indonesia. Islamic Translate Finance. saja. Oke, boleh langsung translate. Takut salah mengartikan sayanya nanti. Oke, prinsip keuangan membina ketahanan. Oke, di sini mau tujuannya seperti apa, Pak? Jadi ekonomi Islam itu nanti dia punya solusi, bukan hanya alternatif. Karena kan kalau misalnya krisis ekonomi dunia ini kan ini terkait jurnalnya kan jurnal moneter ini, Mbak. Jadi outputnya, luarannya mungkin nanti seperti kebijakan, bahwasanya ekonomi Islam itu juga mampu menjawab daripada ekonomi yang sedang dilema pada saat ini seperti kapitalis Baik, ataupun baik. sosialis seperti itu, komunis misalnya. Jadi kalau ibaratnya saya mau ungkapkan bahwasanya ekonomi Islam ini jalan ketiga dari kapitalis dan sosialis seperti itu. Oke, ekonomi Islam. Dan Indonesia itu punya potensi untuk memberikan panduan yang seperti itu, Mbak. Prinsip keuangan Islam membina ketahanan dalam ketidakpastian global. Oke, mungkin nanti bisa karena kalau hanya seperti ini, Bapak mohon maaf, belum terlihat signifikansinya. Jadi kebermanfaatannya untuk apa? Apakah membina ketahanan dalam ketidakpastian global ini? Nah, ini membina ketahanan ini apakah bisa kita artikan dia sebagai salah satu nanti kebermanfaatannya? Maksud saya itu signifikansinya itu membina ketahanan itu, maksudnya Oke. apakah ekonomi Islam itu punya kekuatan untuk menjawab misalnya seperti perang dagang yang saat Oke. ini Nah, diluncurkan baik. oleh Kalau Presiden Trump kan misalnya. baik, kalau seperti ini mungkin lebih enaknya ya Bapak, kita taruh dia di depan. Jadi nanti untuk judul membina ketahanan Islam dalam ketidakpastian ekonomi global, .2 baru prinsip keuangan Islam gitu. Oh, dibalik berarti ya, Mbak? Ya, iya betul-betul. Oke. Seperti itu Bapak. Lebih biar terlihat enaknya. Siap. Berarti nanti bakal saya Balik. balik. Baik. Ada pertanyaan Bapak mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Sudah. Tidak ada, aman ya Bapak. Mungkin Aman. selanjutnya bisa di breakdown menjadi keyword-keywordnya gitu ya. Untuk besok di pertemuan selanjutnya kita cari referensi seperti itu. Siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya dari Bapak Urip Widodo. Baik. Saya menyimak dulu Mbak materi sebelum Bapak daerah. Oke. Rencana judulnya adalah Strategic Leadership and Governance in Military Tax Modernization. Oke, waduh ini Bapak Urip apakah bisa on? Oh, baik. Kalau tidak bisa on mic gitu nggih Bapak, mungkin sedikit saya Oh, bisa Bapak. Oke, bagaimana? Apakah bisa saya tahu tujuannya dulu, Bapak? Iya, jadi saya ada dalam satu tim komunitas menyambut modernisasi militer, gitu kan. Bapak, Jadi, mohon maaf, Indonesia, suaranya sedikit putus-putus, Bapak. ya itu Mbak, jadi agak susah nih di stasiun jauh. Oke, gini, coba mungkin saya sedikit menerka dulu ya dari judulnya Bapak. Ini kan tadi judulnya adalah kalau saya bahasa Indonesia kan Ya.
Kepemimpinan strategis dan tata kelola dalam modernisasi teknologi militer. Ini yang ingin Bapak angkat adalah kepemimpinannya, betul? Betul, Bapak Urip? Yang Betul. Oke. Nah, di sini mungkin bisa Bapak pakai yang ini, judul yang ini, Strategic Leadership and Governance. Governance ini. Cuma nanti ini juga sama, kembali lagi ini belum terlihat signifikansinya. Jadi Bapak ingin membuat kepemimpinan strategis dan tata kelola ini seperti apa? Untuk meningkatkankah atau ingin seperti apa? Hanya untuk mengeksplorasi hanya ingin menunjukkankah, atau hanya ingin mungkin mengevaluasikah? Nah, itu perlu ditunjukkan kebermanfaatannya. Dan kebermanfaatan itu nanti Bapak bisa lihat dari hasilnya. Sebelumnya ini apakah sudah ada hasilnya, Bapak? belum ini baru, jadi Belum, oke. dibutuhkan sebuah keterampilan Mm-mm, kepemimpinan strategis mm-mm. untuk mengelola modernisasi teknologi militer gitu. Oke, dibutuhkan keterampilan gitu, nggih. Atau kalau kayak gitu nanti bisa juga kita tuliskan sebentar. Meningkatkan 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 keterampilan peningkatan, maaf, bentar. Ya, Peningkatan keterampilan kepemimpinan strategis dan tata kelola dalam modernisasi teknologi militer. Coba saya chatkan ke chat Zoom ya, Bapak. baik. Terima Nanti kasih. Oke, Bapak. Nanti mungkin bisa seperti ini, nggih. Jadi langsung terlihat kebermanfaatannya seperti apa. Walaupun hasilnya itu belum ada, nanti kan kalau Bapak sudah ada hasilnya bisa disusulkan, atau nanti bisa kita rombak dikit judulnya, gitu. Matur nuwun, Mbak Neva. Sami-sami, Bapak. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Rika. Selamat malam, Ibu Rika. Apakah bisa on mic? Selamat malam, Kak. Oke, untuk judulnya adalah intervensi gizi berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi ASI dan kandungan bioaktif ASI. Udah bagus ini, Bu. Iya, Oke, untuk SMO-nya juga sudah terpenuhi. Jadi di sini metodenya atau variabel yang mempengaruhinya adalah intervensi gizi, nggih. isi ya. Oke. Objeknya adalah meningkatkan produksi ASI dan Isi dan kandungan kandungan bioaktif ASI. bioaktif ASI. Iya, baik. Jadi sementara saya ini Kak, sementara lagi penelitian. Penelitiannya itu belum selesai. Jadi Oke. untuk yang judul yang realnya di lapangan itu intervensi kearifan lokal dari salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Ada Weidangke terhadap peningkatan produksi ASI dan kandungan bioaktif ASI. Namun penelitiannya belum selesai, Mbak. Jadi tidak Oke. mungkin saya membuat satu artikel Belum berdasarkan selesai. hasil penelitian saya. Tapi Hmm. kami dituntut untuk menerbitkan satu artikel yang sehubungan dengan penelitian yang sekarang ini kami lakukan. Oke. Jadi rencananya saya bikin secara majemuk judulnya seperti ini untuk mungkin membuat satu artikel mungkin dalam bentuk SLR mungkin atau dalam bentuk apakah menurut kakak yang cocok dengan judul ini, Oke. namun bukan hasil penelitian, akan Oh, tetapi sebagai studi pendahuluan yang mungkin dilanjut dengan hasil penelitian saya ketika sudah ada hasil terkait Weidangke oke. sebagai intervensi gizi saya untuk berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi ASI dan kandungan bioaktif ASI. Dalam hal ini untuk penelitian saya itu kandungan bioaktifnya itu adalah alfa lactalbumin terhadap antibody untuk si bayinya Oke. nanti. Oke. Namun karena saya belum bisa memunculkan secara spesifik karena ini masih dalam lingkup yang majemuk untuk mungkin apa artikel dalam bentuk yang lain bukan dari hasil research begitu Kak. Boleh minta arahannya mungkin. Oke. Mungkin untuk
kedepannya karena ini belum ada hasil juga gitu ya, Ibu bisa masuk dulu ke SLR, Systematic Literature Review gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa kalau mau pakai original research, tapi nggak, oke, tapi nanti ada kendala di saat resultnya, di hasilnya. Ya, Jadi di nanti Ibu bisa hasilnya. pakai, betul, untuk pembukaan itu nanti Ibu bisa pakai SLR dulu. Ya, Jadi judul ini itu juga kalau dibuat SLR kayak sepertinya juga akan banyak jurnal-jurnal yang bisa Ibu gunakan gitu nggih. Jadi setelah penelitiannya sudah aktif, sudah selesai gitu nggih, bisa nanti kita terbitkan lagi original research. artikel research ya buat Betul, seperti itu. betul, betul Wah. Ibu. Cuma yang menjadi kendala di sini, Kak, saya belum tahu apakah judul ini sudah Mm-mm. ada yang memakai atau belum Oke, belum. Ya itu dia. untuk saat ini mungkin Ibu bisa gunakan dulu judul ini. Untuk besok kita bisa Iya, lihat gitu. boleh. Saat atau mungkin Ibu bisa searchkan dulu di Google Scholar apakah judul ini sudah ada atau belum gitu. Kalau semisal sudah ada, kita mungkin cari perbandingannya. Ibu kumpulkan jurnal-jurnal yang membahas hal serupa, lalu kita bisa rangkum dari beberapa jurnal itu gitu. Seperti itu Ibu Rika. Jadi, iya, jadi keyword yang bisa saya angkat di sini, Kak, intervensi gizi, Mm-mm, produksi ASI, mm-mm. kandungan bioaktif ASI ya, atau Betul, betul, kearifan betul. lokal juga boleh, kearifan lokal juga boleh. Kearifan lokal juga bisa, betul, bisa disambungkan nanti. Ya, intervensi gizi, kearifan lokal, produksi ASI, dan bioaktif ASI ya, Betul, Kak. betul, betul. Siap, makasih, Kak. Sama-sama. Sudah aman Ibu Rika? Untuk sejauh ini aman, Kak. Besok dilanjut lagi ya. Oke, baik, siap Ibu. Kalau ada kendala bisa langsung chatkan kami. Saya nggih, Bapak Ibu juga yang di sini. Oke, baik. Chatnya melalui apa, Kak? Via Via admin atau VA langsung langsung ke ke kakak, nomor ke saya aja. kakak sendiri? Nggih, Ada? heeh. Sudah ada di grup atas nama Hanifah Fajri. Oke, siap, Kak. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Ibu Yuli. Maaf, enggak bisa. Oh, agak ramai enggak bisa open mic. Oke, sebentar. Mbak Hanifah mau tanya seandainya judulnya Tantangan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Pesisir Berkelanjutan. Ibu Yulia, itu bisa Ibu. Tantangan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Pesisir Berkelanjutan. Itu juga bisa. Tantangan pengelolaan. Jadi nanti tantangan pengelolaan lingkungan pemukiman pesisir. Tapi ini nanti juga belum ada signifikansinya Ibu Yulia. Atau hanya ini tantangan pengelolaan ini kan masih ini nggih, masih belum terlihat nggih kebermanfaatannya. Tantangan pengelolaan lingkungan pemukiman pesisir berkelanjutan. Oke, itu nanti belum terlihat sih kebermanfaatannya. Kalau Oh. dari ini, nggih. Kalau Siap, awalnya siap. tadi lebih enak yang awal tadi sepertinya ya, Bu. Hmm, Gitu. oke. Saya Ya, kembali karena lagi. tadinya saya mau ke arah pengelolaan sih, Mbak. Oh, pengelolaannya. Ke arahnya Pengelolaan pengennya ke lingkungan. pengelolaan gitu. Tantangan. Dari isu permukiman kumuh, jadi mau menyelesaikan permukiman kumuhnya gitu ya. Mungkin yang lain dulu, Mbak. Oke, baik, 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 Ibu. Kasihan yang lain. Saya masuk ke Ibu Yuli Nurmala dulu, nggih. Ke Ibu Yuli Nurmala. Judulnya adalah pelanggaran pola pemidanaan double track system dalam KUHP. Nah, ini, aduh Ibu Yuli bisa on mic nggak ya? Tujuannya seperti apa nggih Ibu Yuli? Pelanggaran pola pemidanaan. Nah, ini di sini hanya ingin melihat bagaimana pelanggaran nih pola pemidanaan. Ini saya harus tahu tujuan dan juga hasilnya ini Bu Yuli Nurmala. Apakah bisa diketikkan? Apakah di sini hanya ingin melihat? Jadi di sini disebutkan ada beberapa pelanggaran di pola pemindaan. Oke. Ada beberapa diperlihatkan beberapa pelanggaran di pola pemidanaan KUHP. Lalu Ibu ingin membuatnya seperti apa? Maksudnya kalau dilihat dari judul Ibu ini sama, belum ada kebermanfaatannya. Ini Ibu mau membagaimanakan
pelanggaran pola pemidanaan di KUHP ini. Apakah hanya ingin mengevaluasi, mengeksplorasi, menunjukkan gitu nggih, men-show up ke masyarakat umum, atau ada hal yang ingin dikaitkan dengan variabel itu. Jadi di sini untuk menunjukkan pelanggaran yang ada, kemudian yang dimaksud dapat diperbaiki. Oke, untuk kemudian dimaksudkan untuk dapat diperbaiki. Oke, mungkin nanti bisa Ibu kasih judul evaluasi pelanggaran pola pemidanaan double track sistem dalam KUHP. Gitu. Jadi kita tambahkan embel-embel sedikit di depan, yaitu evaluasi. Jadi dari hal yang Ibu sampaikan gitu nggih, nanti bisa menunjukkan ke masyarakat gitu. Kalau pelanggaran beberapa pelanggaran pola pemidanaan di KUHP ini nanti bisa diperbaiki atau ada beberapa hal yang akan diperbaiki gitu. Nanti tambahkan saja kata evaluasi di depannya nggih Ibu. Jadi evaluasi pelanggaran pola pemidanaan double track sistem dalam KUHP 2023 gitu. Seperti itu ya Ibu Yuli. Oke, saya lanjut nggih. Betul, betul, betul Ibu Yuli. Cukup tambahkan evaluasi. Oke, selanjutnya dari Ibu Marsi. Bapak, Bu. Oh, maaf Bapak Marsi. Oke. Potensi event di kampung wisata Pasir Kunci. Potensi event di kampung wisata Pasir Kunci. Nah, ini belum ada juga nih tujuannya, kebermanfaatannya. Mau seperti apa? Boleh saya info. Jadi gini, paper ini sebenarnya kan penelitian ya dengan beberapa mahasiswa gitu ya. Kami memang fokusnya di event management ya. Nah, kampung wisata ini kan adalah kampung wisata yang dibuat oleh Kota Bandung ya. Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu karena dia ada di Kota Madia, maka dikenalnya itu kampung wisata, bukan desa wisata. Jadi sebenarnya istilahnya sama saja dengan desa wisata gitu ya. Oke. Nah, tujuannya sebenarnya ini ingin melihat kira-kira potensi event apa sih yang bisa diselenggarakan di kampung wisata ini. Oke, hanya melihat potensi yang bisa kita masukkan gitu nggih di kampung wisata ini gitu nggih, Pak. Ya. Nah, kemarin sudah kita buat penelitian itu memang Hasilnya? memang penelitian kualitatif ya, wawancara. Hasil akhirnya itu lebih kepada ini analisis SWOT-nya, mana kekuatan kelemahan dari Pasir Kunci ini sebagai kampung wisata dalam rangka penyelenggaraan sebuah acara festival atau event gitu. Oke. Jadi dari hasil itu menunjukkan bagaimana Bapak, mohon maaf? Untuk menemukan kira-kira potensi event apa sih yang bisa dilaksanakan di sana, diselenggarakan. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya itu berupa ini analisis SWOT. Oh, oke. Berarti kalau seperti itu nanti kita belum bisa memasukkan ininya Pak, signifikansinya, kebermanfaatannya. Jadi ini juga potensi event ini maksudnya mau dihubungkan dengan apa? Gitu. Kalau Bapak ingin hanya untuk mengeksplorasi mengenai kampung wisata Pasir Kunci ini berpotensi sebagai apa gitu nggih. Itu kan belum ada penghubungnya. Gitu, Pak. Oke, ada saran mungkin? Kira-kira. Mungkin bisa di peningkatan nggak bisa nggih, potensi event di kampung wisata. Mungkin bisa di potensi lingkungan daerahnya nggih, Pak. Peningkatan gini, Mbak. potensi. Gimana? Makanya saya kirim draft paper-nya ke. Oh, sudah ada draft-nya. Ya, sudah ada draft-nya. Kalau untuk draft mungkin nanti setelah ini mungkin Bapak bisa chat saya. Ya, nanti saya kirim ke Boleh. Karena saya juga masih sedikit ngawang ini Pak, karena belum ada variabel. Belum tahu gimananya hasilnya dan juga. Ya, betul-betul sih.
Nanti saya izin share setelah pertemuan ini, mungkin nanti bisa di-review gitu ya. Baik, Mbak baik, baik, baik. Mungkin bisa langsung nanti dicatkan ke Bapak karena ini masih mengambang ini dari Benar, signifikansinya juga belum dapat gitu. ya. Baik, Bapak. Ada pertanyaan Ya. dulu mungkin Bapak Marsi? Nah, untuk sementara itu saja dulu Itu ya. saja dulu. Baik, baik, baik. Siap, Bapak. Nah, nanti sekalian saya mau tambahkan ini beberapa key point-nya dari reviewernya ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Baik, Bapak. Baik, makasih Mbak ya. Sama-sama. Oke, dari selanjutnya dari Ibu Erni. Apakah sudah tadi, Ibu? Mohon maaf. Selamat malam, Ibu Erni. Oke, sebentar. Ini saya jawab dulu punya Ibu Lindri, ya. Seperti ini, pengaruh praktik Sustainable Human Resource Management terhadap employee well-being. Peran mediasi work engagement pada karyawan Genjet. Bisa, pengaruh praktik Sustainable Human Resource. Oke, Ibu Lindri. Bisa kalau semisal, oke, Ibu Erni mengikuti dulu. Kalau mau pakai ini bisa. Pengaruh praktik Sustainable Human Resource terhadap. Nah, ini nanti kalau semisal Ibu sudah mendapatkan hasilnya gitu, nggih, bagaimana pengaruhnya terhadap Sustainable Human Resource Management-nya, terhadap employee well-being-nya, nanti mungkin bisa langsung dituliskan. Jadi setelah Ibu nanti mendapatkan, untuk saat ini seperti ini aja dulu. Nanti kalau sudah mendapatkan hasil, bisa dituliskan pengaruhnya itu seperti apa, meningkatkan, mengurangi, menurunkan. Nah, itu bisa langsung dituliskan. Gitu nggih, Ibu Lindri. Oke. Selanjutnya yang belum adalah Bapak Heru Martin. Ya Mbak, sebentar ya. Bagaimana Bapak? Saya ketik di ini. Bapak mau share screen? Itu di chat Mbak. Chat aja, oke. Optimalisasi. Oke, nggih. Optimalisasi manajemen proyek perangkat lunak pemerintah melalui adaptasi metode Scrum. Oke, di sini hanya tujuannya yang untuk mengoptimalisasi Bapak atau ada tujuan lain? Tujuannya sih untuk menganalisis efektivitas implementasi Scrum ya pada Oke, proyek perangkat lunak efektivitas. pemerintah gitu ya. Oke, tadi mau mengoptimalisasi efektivitas dari Scrum ini ya, Bapak? Manajemen proyeknya, Oh, manajemen proyeknya. pengelolaan proyeknya kita gunakan Scrum frameworknya. Oke, mungkin langsung kalau seperti itu mungkin bisa langsung efektivitas manajemen proyek perangkat lunak pemerintah melalui adaptasi metode Scrum. Itu juga bisa, Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi langsung kita tonjolkan efektivitasnya gitu. Kalau optimalisasi kan masih sedikit gimana gitu, nggih. Langsung di efektivitasnya saja. Mbak, iya ini sedikit latar belakangnya aja sih. Sebenarnya saya lagi persiapan buat jurnal syarat buat melanjutkan S3 gitu ya. Ya, Kalau kayak ini gini tuh bisa ya dipakai buat pembuatan jurnal ya. bisa, Judul-judul bisa, seperti ini. bisa, Bapak, bisa. Judul sederhana pun kalau semisal kita balut dia menjadi sebuah paper yang baik, nanti juga pasti akan bisa terbit di Scopus untuk jurnal Bapak gitu. Oh gitu ya. Ya saya sambil ikutin dulu aja ya, Mbak. Baik, Bapak. Ada pertanyaan lagi untuk judul, Bapak? Ya sementara itu sih saya masih ngumpulin beberapa judul sih mungkin ntar saya Baik, sampaikan. baik, baik, siap. Ya, terima Oke, kasih. sama-sama Bapak Heru. Oke, ini ada dari Ibu Yulia. Dari Kumuh ke Lestari, memecah paradoks pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di pemukiman nelayan. Memecah paradoks. Agak sedikit membingungkan ini, Bu, dari memecah paradoksnya ini. Mungkin kita bisa cari kata lainnya dari memecah paradoks ini, Bu Yulia. Oh, oke. Ini Oke. kan pertentangan antara pengelolaan berkelanjutan untuk di kawasan permukiman kumuh gitu ya. Iya, Sebenarnya bagaimana caranya kita, ya sasarannya ke situ sih sebenarnya penelitian ini, tapi
Saya Oh, bingung gitu untuk judul artikelnya sebaiknya selain kita kalau tadi evaluasi resilience masyarakat itu kan kayaknya seperti seolah-olah kita cuma mengevaluasi begitu ya. iya. Sementara kita pengen hasilnya itu adalah bagaimana pengelolaan kawasan permukimannya itu di apa di eh, permukiman nelayan ya, yang notabene itu adalah slum area begitu. Oke. Makanya bingung dari tadi apa ya baiknya gitu. Oke, ini sebenarnya kita bisa menggunakan AI nih Bapak Ibu. Gitu. Untuk judul memang kita bisa menggunakan AI tapi harus di parafrase gitu nggih. Kita bisa menggunakan Mhm, ChatGPT, kita tanya gitu nggih dari ChatGPT mhm. judul-judul yang eye-catching untuk Scopus gitu. Itu bisa kita gunakan. Tapi harus kita sedikit parafrase atau kita ganti katanya mungkin nggih. Kita cari sinonim yang tepat kayak gitu. Kalau Hmm, ini mhm, mungkin nanti mhm. bisa dicari kata yang tepat di memecah paradoksnya ini sih, Ibu. Oke. Kalau dari eh, saya sempat juga membaca di artikel-artikel di Scopus gitu ya, Mbak ya. Oke. Kadang-kadang ada itu judulnya itu dalam bentuk tanda tanya gitu, Iya, pertanyaan begitu loh. iya. Itu boleh ya? Sebenarnya bisa, cuma nanti kalau dari kami kurang menyarankan karena kan Oh gitu kebermanfaatannya ya. belum terlihat. Nggih, Mhm, memang sekarang banyak judul-judul di Scopus yang dia juga menggunakan tanda tanya. Cuman mhm, itu mhm, mhm. kebermanfaatannya belum terlihat gitu. Hmm, oke Tapi oke. kalau Ya Ibu mau ini nyoba boleh. diparafrasi lagi ya. Nggih, betul Ibu. Tapi Betul. secara ininya apa kalau untuk sasarannya saya itu adalah ke arah pengelolaan yang Mm-mm. bagian belakangnya oke ya. Oke, Dari oke. pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan ini oke ya. Oke, Ibu, sudah bagus. Oke. Tinggal Nggih. yang depannya ini seperti apa menunjukkannya. Berarti yang dicari di sini yang apa namanya yang metodenya ya. Iya, pengelola bukan metodenya Ibu, maaf, signifikansinya, kebermanfaatannya. Oh, Mm-mm. kebermanfaat. Kalau kebermanfaatan bukan pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan berkelanjutan di pemukiman nelayan. Pengelolaan kawasan pesisir itu malah jadi variabel yang mempengaruhi nantinya. Itu berarti objektifnya ya. Iya, bukan. Metodenya malah Ibu, variabel Oh, yang metodenya mempengaruhi. malah di sini ya. Nggih, nggih. Nanti Oke, terus berarti yang dicari signifikannya. betul kebermanfaatannya Oke, berarti gitu. signifikannya. Oke, oke. Saya coba lagi ya. Baik, Ibu Yulia. Oke, di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu atau ada yang belum saya breakdown judulnya? Mau nanya ini Mbak Hanifah, Boleh, Bapak Iksan, bagaimana? untuk nomor WA-nya yang di grup itu yang nomor mana ya? Saya sudah kirimkan di chat Zoom ini nomor saya. Oh, di chat Zoom ya? Iya, Baik. kalau di WA nanti yang belakangnya 0037. Ya, makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin izin saya cukupkan untuk malam hari ini, gitu nggih, karena sudah mendekati jam 9. Jika nanti Bapak Ibu ada yang mungkin berubah pikiran dengan judulnya, bisa langsung dichatkan ke saya. Bisa langsung di WA-kan saja ke saya atau bisa juga nanti WA di WA grup nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tanyakan di grup atau bisa langsung jabrikan ke nomor saya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Cukup dulu ya Mbak ya, Cukup nanti dulu. dicoba lagi. Baik, baik. Pusing ya untuk Iya, judul ya, aduh. baik. Takutnya wah Oke, ini malah oke. Mbak Hanifah ini malam Minggu malah bikin pusing gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf Ya nggak sebelumnya. apa-apa Mbak, malah kita Oke. yang banyak ngerepotin. Oh, tidak Ibu, sangat, sangat tidak merepotkan. Saya sangat suka direpotkan kebetulan Bapak Ibu. Oke, setelah ini mungkin bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu kalau ada kendala, bisa langsung chat ke WA saya ataupun di WA Group. Gitu. Oke, siap. Ya, untuk malam hari ini mungkin kami cukupkan terlebih dahulu.
Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang di sini? Cukup, terima kasih. Cukup, oke. Apakah boleh saya minta untuk on cam dulu, Bapak Ibu? Kita dokumentasi dulu. Apakah Bapak Ibu bisa on cam? Wah, oke. Ada lagi mungkin? Silahkan Bapak Ibu yang bisa on cam, kita on cam dulu untuk dokumentasi pada malam hari ini. Oke, sudah tidak ada lagi yang bisa on cam? Oke, baik. Saya hitung ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga akan saya print screen. Oke, Ibu Yulia tidak bisa on cam? Belum bisa kayaknya. Bisa, oke. Baik-baik Ibu, baik. Dalam hitungan ketiga akan saya print screen ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk malam Sama. hari ini mungkin kami cukupkan, gitu nggih, saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dicatkan di WA grup dan bisa langsung jabrikan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan semoga segera tiba dengan selamat, gitu nggih, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk beristirahat ya Bapak Ibu. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu, Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ya, makasih ya Mbak warahmatullahi Hanifa. wabarakatuh. Sama-sama. Selamat Makasih malam Mbak. Bapak Ibu Nggih. semua. Selamat malam. Bisa langsung live room nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam kenal Waalaikumsalam. untuk Bapak Ibu semua. Iya, Ibu Lindri.